Mas. Mas, itu mas soal agenda hari ini Pak. Apa? Pak Presiden rencananya akan memberikan arahan. Oh, enggak, jadi agenda hari ini adalah pertama-tama ya selamat pagi di hari Senin awal bulan Februari. Kementerian Dalam Negeri ada agenda rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini agenda rutin tahunan yang kemudian Bapak Presiden ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan program-program, menyampaikan arahan dan garis-garis dari beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kepada seluruh jajaran baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan undangan sangat lengkap, gubernur, wakil gubernur Adil, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota, dan seluruh unsur Forkopimda daerah. Diharapkan dengan kita berkumpul, kita menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan persepsi sekaligus sekali lagi bila mana ada hal-hal yang sekiranya perlu dicarikan jalan keluar di forum-forum seperti ini juga nanti memungkinkan untuk bisa kita khusus mungkin tidak ya, tetapi karena kan dalam 1 tahun semenjak juga kepala daerah dilantik sudah beberapa kali juga Bapak Presiden menyampaikan pandangan-pandangan beliau. Namun mungkin ada beberapa hal yang barangkali ya akan ada update dari beliau terkait dengan masalah dinamika kondisi geopolitik internasional maupun kemudian perkembangan dalam negeri kita sendiri juga. Kemudian juga tentunya pasti ada penekanan karena beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam kurun waktu 1 tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Kemudian juga ada beberapa program yang belum semua tercapai di tahun pertama, jadi mungkin menjadi bagian dari penekanan beliau. Termasuk saya juga menduga berkenaan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, beratas berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintahan tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi concern Bapak Presiden. Mungkin tertutup. Mas kemarin Presiden bertemu dengan oposisi itu dalam rangka apa Mas? Apa yang dibahas Mas? Emang itu beneran oposisi Mas? Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Inilah cara Bapak Presiden selama ini juga berkomunikasi, ada yang terbuka, ada yang tertutup dalam rangka berdiskusi, menerima masukan, sekaligus memberikan penjelasan juga terhadap program yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan oleh Bapak Presiden, dan semua berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara, kepada kepentingan masyarakat. Siapa aja Mas tokohnya? Siapa aja mas tokohnya? Dibandingkan dengan tokoh lain nggak Mas? Tokoh lain kan yang tokoh juga banyak. Tokoh parpol tidak ada, jadi kemarin tokoh kepemiluan, tokoh sisi Sugo, kemudian juga tokoh pemberantasan korupsi, mantan ketua KPK Bapak Abraham Samad, kemudian juga tokoh kepolisian, mantan Kabar Eskrim Bapak Susno, ada beberapa yang nanti juga akan terus kita lanjutkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Mas, salah satu usulannya kan soal undang-undang KPK bersama gitu. Salah satu usulannya kan undang-undang KPK dikembalikan, mungkin nggak Mas itu pertimbangan sama Bapak? Salah satu usulan dari Bang Abraham kan soal undang-undang KPK dikembalikan, itu mungkin pertimbangan ya sama Bapak? Enggak, kemarin tidak membicarakan itu. Mas, Tapi lebih kepada bagaimana kita beliau mendapatkan penjelasan karena bagaimanapun beliau punya pengalaman dalam pemberantasan korupsi, beliau ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ini. Sekali lagi, korupsi adalah pekerjaan rumah bagi kita semua. Soal Presiden terus kapan nih? Kenapa? Bismillah. Hari ini turun lagi Bismillah, nih Mas. hari ini Turun lagi nih Pak. Bismillah, kita harus optimis, kita harus yakin. Itu untuk kepentingan kita semua. Kemarin kan juga ya di dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menko
Erlangga beserta jajaran pemerintah, kemudian juga dihadiri oleh pejabat sementara OJK. Jadi istilahnya kalau di OJK itu adalah PJS ya, ketika pejabat definitif berhalangan tetap, kemarin kan mengundurkan diri ada 3 orang, maka ada forum Dewan Komisioner yang memutuskan untuk mengangkat PJS.